Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibnu Fajar 75 Channel. Untuk kali ini saya akan memperkenalkan mengenai menu utama pada aplikasi Sigil, yaitu sebuah aplikasi untuk membuat sebuah e-modul yang berekstensi EPUB. Pada menu utama ini saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama ya, yang di sini dari file, edit, insert, format, shot, tool, view, window, plugin, help. Ini merupakan menu bar ya. Kemudian yang kedua, bagian yang bawahnya ini adalah merupakan toolbar ya, atau perangkat atau alat yang sering dipergunakan. Nah, kemudian yang ketiga, bagian box browser ini adalah file-file yang ada di dalam EPUB ini. Kemudian yang keempat, yaitu bagian yang sini, ini adalah bagian editor atau area kerja di mana kita bisa mengentry atau mengedit dari materi yang kita buat. Yang terakhir, bagian sini adalah bagian table of content atau merupakan daftar isi seandainya materi atau EPUB ini sudah kita buat. Nah, yang berikutnya kita coba mengenal satu persatu pada menu bar ini. Yang pertama adalah file. File kita lihat di sini adalah new. Ini adalah untuk membuat file baru untuk aplikasi ini ya. Kemudian untuk open, kita membuka aplikasi yang sudah pernah kita buat. Yang berikutnya ini adalah add. Add ini adalah untuk menambahkan file yang ada di luar aplikasi ini ya. Bisa dari file dari luar ya, bisa juga file kosong dan seterusnya. Kemudian save ini adalah untuk menyimpan file yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang berikutnya edit ya, seperti halnya aplikasi lain, edit ini digunakan juga untuk mengedit aplikasi ini atau pekerjaan yang sedang kita buat ya. Di sini juga ada undo, redo ya, sama seperti yang lain. Kemudian paste copy sama juga seperti yang lain. Nah, yang berikutnya insert. Ini ada split maker ya. Split maker itu adalah untuk penanda ya, penanda dari pekerjaan yang sedang kita buat. Kemudian file ini adalah untuk menyisipkan gambar atau import gambar ataupun video ataupun yang lainnya. Kemudian special karakter ini adalah untuk equation, ID dan link ya, ini sama seperti aplikasi lainnya. Kemudian yang berikutnya format, ini adalah untuk penulisan dari huruf dari pekerjaan yang kita buat ya. Ini sama, bold, italic dan seterusnya. Kemudian search ini adalah untuk pencarian. Berikutnya ini adalah tool. Nah, tool ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini. Pertama adalah add cover. Ya, add cover ini adalah untuk memilih sampul atau membuat cover. Kemudian metadata editor. Ya, metadata editor ini kita gunakan untuk mengedit rincian atau identitas dari sebuah modul itu sendiri, baik itu dari judulnya, penulis, penerbit, kemudian tanggal dan lain sebagainya. Kemudian table of content atau TOC ini adalah untuk mengenerate dari daftar isi yang sudah kita buat ya. Index sama halnya seperti yang lainnya. Kemudian di sini view itu adalah tampilannya ya. Nah, ini view-nya. Book view ini adalah lampiran kerja. Ini adalah tampilan biasa yang bisa kita edit sesuai dengan apa adanya. Kemudian untuk kode view ini adalah tampilan nanti dalam bentuk kode HTML ya. Kemudian window, plugin, help
ini bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya ada toolbar di sini ya. Ini adalah perangkat yang bisa kita gunakan lebih sering ya. Dan ini sebenarnya sudah ada di menu bar yang ada di sebelumnya tadi. Kemudian di sini di book view ini adalah file-file yang tersimpan ya. Ini ada teks, ada style, image, font, audio, video, dan mix. Kemudian yang sini adalah area kerjanya. Kemudian ini table of content. Nah, yang berikutnya kita coba membuat sebuah modul sederhana ya menggunakan EPUB ini. Yang pertama kita masukkan file ya dari luar ya, jadi add existing file. Kemudian kita masukkan sebuah file yang sudah kita siapkan. Ya, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini adalah tadi file yang sudah kita siapkan dari komputer saya ya. Ini sudah masuk di sini. Nah, kemudian ini belum begitu rapi susunannya, ini bisa dirapikan ya. Misalnya ini saya rapikan dulu, yang kedua juga saya rapikan ya, seperti itu. Kemudian misalnya kita mau merapikannya pakai kode view juga bisa kita lihat ya. Nah, ini dalam bentuk kode ya, kode HTML atau bahasa pemrograman. Kalau kita tidak familiar dengan ini, kita bisa lihat dalam bentuk book view. Kita bisa lihat di sini. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya bisa kita buat table of content-nya. Misalnya di sini di judul ini kita buat H1. Kemudian di sini kita buat sebagai H2. Ini kita buat sebagai H2 dan seterusnya. Ya. Maka di table of content bisa kita lihat. Nah, di sini sudah membentuk sebuah daftar isi sendiri. Kita misalkan oke-kan ya. Maka di sini di table of content akan muncul daftar isi tersebut ya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi yang perlu kita kenalkan tadi adalah metadata ya. Nah, metadata di sini masih kosong, kita bisa add metadatanya. Nah, kita bisa menuliskan author ya. Misalnya ini adalah nama saya ya. Kemudian title-nya misalnya ini materi matematika. Kemudian kalau ada yang diperlukan lagi kita bisa add metadata lagi ya. Kalau mau dihapus bisa remove. Kemudian kalau sudah kita oke-kan. Nah, ini adalah contoh sederhana bagaimana kita membuat sebuah e-modul ya menggunakan aplikasi Sigil ya. Jadi nanti ekstensinya adalah EPUB. Nah, kalau sudah, kemudian selanjutnya kita simpan. Ya, kita simpan filenya dengan cara save as. Kemudian kita berikan nama, misalnya ini latih EPUB. Ya. Nah, ini adalah ekstensinya nanti dalam bentuk EPUB. Kemudian kita simpan. Demikian bagaimana mengenal dari menu utama Sigil ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.